Halo teman-teman semua, melalui audio ini kita akan mendengarkan materi tentang ruang lingkup biologi. Pertama, kita akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan yang diawali dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, tingkat organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Makhluk hidup memiliki karakteristik dasar, yaitu tersusun dari sel yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bernapas, merespon rangsangan, bereproduksi, dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Kita akan membahas satu persatu. Yang E, tingkat molekul. Makhluk hidup membutuhkan molekul organik sebagai sumber energi untuk menjalankan proses kehidupannya. Ada 4 kelompok utama molekul yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang pertama karbohidrat, kedua lemak, 3 protein, 4 asam nukleat. Kemudian B, tingkat sel. Merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel juga tersusun atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Selanjutnya, tingkat jaringan. Jaringan pada hewan atau manusia terdiri atas beberapa macam, di antaranya jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan rangka, dan jaringan darah. Sedangkan pada tumbuhan terdiri atas beberapa macam, di antaranya jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan mesofil, jaringan parenkim, dan jaringan meristem. Selanjutnya D, tingkat organ dan sistem organ. Adanya berbagai jaringan yang membentuk suatu organ memungkinkan suatu organ tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup yang beraneka ragam. Apa aja sih contohnya? Contoh organ adalah jantung yang berperan untuk memompa darah. Kemudian ada paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada organ telinga untuk mendengar. Kemudian ada organ mata untuk melihat. Nah, terdapat juga organ-organ pada tumbuhan. Contohnya daun untuk pertukaran gas dan berlangsungnya fotosintesis. Kemudian ada bunga untuk perkembangbiakan dan akar untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Selanjutnya E, tingkat individu. Individu dapat berupa organisme bersel tunggal, juga bersel banyak. Contoh organisme bersel tunggal yaitu bakteri dan protozoa. Satu sel bakteri dikatakan sebagai satu individu. Sementara itu, contoh organisme bersel banyak adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya F, tingkat bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang diklasifikasi berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Terdapat 9 macam bioma, yaitu bioma hujan tropis, bioma hujan bakau, bioma hutan lumut, bioma savana, bioma padang rumput, bioma padang pasir, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cabang-cabang biologi. Ahli biologi akan mempelajari struktur, fungsi, pertumbuhan dan perkembangan, evolusi, distribusi, identifikasi, hingga taksonomi. Ilmu biologi mengalami banyak kemajuan serta berkembang dengan pesat, sehingga banyak cabang-cabang biologi baru yang bermunculan. Terdapat beberapa cabang-cabang biologi, diantaranya ilmu botani, yaitu ilmu tentang tumbuhan. Kemudian bioteknologi, yaitu ilmu tentang penggunaan penerapan proses biologi secara terpadu meliputi proses biokimia, mikrobiologi, rekayasa kimia untuk bahan pangan dan kesejahteraan manusia. Kemudian ada ilmu ekologi, yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian juga terdapat ilmu evolusi, yaitu ilmu tentang perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Kemudian ada ilmu genetika, yaitu ilmu tentang pewarisan sifat. Kemudian histologi, ilmu tentang jaringan.
Nah, itu tadi contoh dari beberapa cabang-cabang biologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat mempelajari biologi. Biologi berada di tengah-tengah kita atau sebaliknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, biologi sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Biologi dapat diterapkan dalam beberapa bidang seperti kedokteran, industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Bidang-bidang ilmu yang memanfaatkan biologi antara lain sebagai berikut. A. Yaitu bidang pertanian. Dengan menerapkan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetika, petani dapat memilih dan menghasilkan jenis tumbuhan yang bersifat unggul. Melalui rekayasa genetika, produksi pangan dapat lebih meningkat. Misalnya, buah tomat yang biasanya warna merah, hijau, menjadi tomat yang berwarna ungu. Kemudian B, di bidang peternakan. Dengan menerapkan beberapa cabang biologi seperti zoologi, fisiologi, anatomi, embriologi, taksonomi, dan genetika, para peternak dapat menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik atau inseminasi dan kawin silang atau bastar. Contohnya, hewan jenis unggul adalah ayam ras, ayam broiler, sapi perah, dan sebagainya. Kemudian C, di bidang kedokteran. Anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi merupakan cabang-cabang ilmu biologi yang memantau para dokter dalam mengusahakan penyembuhan suatu penyakit. Nah, cabang-cabang biologi tersebut dapat membantu dokter untuk melakukan berbagai macam operasi, memperbaiki atau mengganti jaringan atau organ tubuh yang rusak. Kemudian terdapat bidang industri. Berkembangnya cabang ilmu biologi seperti zoologi, botani, mikrobiologi, biokimia, taksonomi, dan bioteknologi, manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan berbagai bagian tubuh tumbuhan dan hewan menjadi bahan baku industri. Nah, itu tadi manfaat dari ilmu biologi. Baik, segitu dulu pembahasan mengenai ruang lingkup biologi. See you next audio.